Pernah lihat nggak di rumah kontrakan yang dulu itu, yang lama yang dia masih sendiri itu? Iya, betul. Nah, disitulah dia akrab. Akhirnya si Sleepy Wolf itu jadi adminnya dia, jadi moderator. Nah, itulah pencapaian terbesar Agatha. Dapat apa? Suami baru di TikTok. Bukan duit. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Tapi pernah nggak dia Om barang sekali aja gitu bilang terima kasih ya Prof, terima kasih ya Bro, atau terima kasih ya Bodat gitu nggak pernah nggak Om? Ya paling kalau acara selesai, thank you Bang Meta gitu doang. Misalnya nggak ada. Jadi kalau kami dulu main proyek Om, ini namanya proyek thank you Om. Iya. Iya, project thank Atau you ya. iya, atau kalau dalam bahasa Batak proyek thank you Om, thank you. Ya sekarang kan jadi dia kan jadi anggap kita kotoran kan Om? Iya, tapi kan, Betul nggak, Om? tapi yang nganggep, ya kalau dia nganggep kayak gitu ya, tapi semua orang udah tahu deh siapa sekarang. Gitu. Ya Nah, itu artinya aku kalau baca. Nah, ini menarik nih, ini menarik nih. Aku kemarin lihat ada YouTube itu tentang si Bom Bom ya. Bom Bom buka WA yang kutulis ke dia. Ada di jurnal Apologet. Nah, ya itu kalau teman-teman lihat, cek lagi ya YouTube itu. Itu ada tulisannya Bom Bom di bawah. Itu coba baca tulisannya. Itu ditutupin nama dia, tapi kelihatan ke spill itu. Dia menghina gereja ortodok di situ. Gerejamu miskin. Gerejamu nggak berkembang apa-apa. Coba teman-teman lihat, nggak perlu saya spill. Nah, lucunya si Tejo sama si Afrida ngumpul di situ. Si Bom Bom nutupin tulisan itu. Padahal kan si Tejo sama Afrida ini satu gereja sama saya kan. ya Meskipun Tejo nggak pernah datang ibadah fisik ya. ya. Dia datangnya cuma virtual aja dalam angan-angan. Gitu. Nah, makanya entah kenapa tuh di situ aku kasih tahu ya. Di situ ada yang ngomong tentang, teman-teman coba cek ya. Tadi ada yang typing di bawah. Itu ceritain Junita. Ada lihat nggak? Oh ya, ada. Nah, kalian mau tahu nggak Junita itu siapa? Siapa Om? Kalian mau tahu? Iya. Jadi Junita itu adalah seorang pilot perempuan dari Ya, Amerika, lulusan Amerika dari California, ya. yang ditipu oleh Paul Jong. Orangnya di mana? Orangnya di mana? Orangnya di tempatnya Paul Jong. Mau lihat orangnya? Nonton aja itu. Paul Jong lagi nyuci-nyuci piring, lagi masak-masak tuh ada di situ tuh. Orangnya gendut, gede. Nah, itu keluarganya ditipu sama si Paul Jong. Bagaimana penipuannya? Bagaimana penipuannya? Mudah-mudahan ini nyampe ke telinganya si Paul Jong. Orangnya di sana. Pasti Om, pasti Om. Iya, orang di sana. Saya juga nggak kenal, ketemu pernah tahu. Dan saya mengkritik orang ini, mengkritik abis gitu. Dia itu datang ke Belanda untuk mencari kerja karena sepinya lowongan pilot di Indonesia gitu. Dia pilotnya bukan double engine, Single ya, single. single engine, ya.
Berarti kayak Single Cessna engine. ya Om, Cessna, kayak pesawat Cessna ya. Ya, Cessna, terus Fokker yang Ya, ya, baling-baling ya. ya, ya. Bukan bukan private jet, pesawat-pesawat yang biasa lah. Nah, itu dia keluarganya itu kan mungkin percaya bahwa si Paul Jong ini bisa mengeluarkan dia. Mudah-mudahan ini nyampe ke telinga orang tuanya Junita nih. Junita ini seorang Katolik ya. Mudah-mudahan nyampe ke telinganya Junita. Pasti nyampe Om, pasti nyampe Om. Iya. Keluarganya nggak tahu sampai sekarang. Jadi dia bilang apa? Dia taunya Junita ini ke Belanda itu ditolong sama si Paul Jong buat jadi pilot. Gitu loh. Nah, si Paul Jong ini kan nggak. Bentar, di mute, ke distract aku sama masjidnya. Nah, si Paul Jong ini kan sebetulnya dia nggak punya link apa-apa kan. Cuma menang karena warga negara di Belanda. Gara-gara dia jalur apa? Jalur suaka. Sama kayak bencong-bencong itu loh. Nah, Yes. kerja nggak pernah, link kerja nggak pernah. Akhirnya karena kedua orang tuanya ini percaya sama si Paul Jong, dikirimlah ke Belanda. Oke? Setelah dikirim ke Belanda, bukannya dikasih link kerja atau apa, malah nyuci piring di Hagios Internasional. Di situ. Sampai sekarang ya masih tetap di situ. Kalau ditanya Om Burhan kenal nggak? Ya nggak kenal. Ketemu pernah. Ngobrol pernah. Bahkan prinsipnya, ya, ada sesuatu yang Om Burhan kritik tentang dia, ya itu nanti akan malu ya. Soalnya dia netral sih. Dia sebetulnya nggak terlibat apa-apa ya. Ada sesuatu yang Om Burhan kritik tentang dia. Itu yang bukan prinsip saya lah sebagai seorang Kristen gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa nebak itu apa. Nah, orangnya masih ada di situ dan kalau mau lihat tuh ada di YouTube-nya Hagios sampai sekarang. Orang tuanya tahu sekarang dia itu kerjanya bagus. Entah apalah. Tapi ya masih seperti itu. Cuma nyuci piring di situ. Di Hagios. Dibayar nggak? Nggak dibayar. Itulah yang namanya Junita itu. Jadi saran saya, tau nggak orangnya dimasukin apa? Dimasukin suaka, coba bayangin teman-teman. Dia nggak pernah dikejar-kejar siapapun, dia tidak punya ada pandangan politik yang bermasalah, dia nggak pernah ada persekusi. Sama si Paul Jong dimasukin suaka supaya apa? Supaya orang ini dapat duit dari pemerintah Uni Eropa. Terus si Paul Jong enak, nggak perlu gaji lagi. Jadi dia digaji dari pemerintah Uni Eropa, dari badan penyelenggara suaka. Orangnya secara fisik kerja buat si Paul Jong secara sukarela, gratis. Itu dia orangnya, yang namanya Junita. Gitu. Ya, oh Kareda nggak sempet ketemu ya kemarin ya. Oh, setelah Kareda pulang itu orangnya baru datang itu. Ada banyak. Jadi Paul Zong ini bisnisnya di sini, dia kan nggak kerja ya, cuma mungut donasi. Bisnisnya di sini adalah smuggler, penyelundup. Penyelundup apa? Penyelundup orang-orang yang dibohongin sama dia, dibilangin kamu kerja di sini. Padahal di sini tuh lu disuruh jadi babungnya dia, gitu loh. Gitu. Woi, suara apa itu? Iya kasihan. Mudah-mudahan ini nyampe ke telinga orang tuanya ya. Karena orang tuanya itu kasihan banget. Papinya sakit sampai sekarang. Papinya sakit dan mamanya nggak tahu sampai sekarang kalau ditipu sama si Paul Jong. Gitu. Ya apa itu? Suara apa itu? Woi. Juga di mute dulu lah suara dari neraka itu. Udah. Nggak bisa. Oh, woi. Jadi kalau
Teman-teman, teman-teman kasihan lihat nasib saudara-saudara kita yang udah dijual sama si Paul Jong buat kepentingan perutnya dia dan keluarganya. Kalian komen tuh di YouTube tuh biar orang tuanya baca. Orang tuanya sampai sekarang tuh dibohongin, nggak tahu bahwa Junita tuh kerja serabutan. Bayangin. Iya. Ngeri ya. Ampun, ampun. Dan dia malah menyalahkan kita ya Om ya. Malah ngejelek-jelekin kita ya kan. Oh, Iya. padahal kita ini kebenaran. Itu loh. Nah ini ya. Modal modal Ya, kita lanjut, cuma lanjut, satu. Om. Modal kita cuma satu, kebenaran. Yes. Bener aja. Betul. Iya nggak? Iya. Lu mau fitnah kiri kanan ya biarkan orang yang ngecek. Iya nggak? Make sense nggak? Yes. Benar. Mentor sepeda palsu. Iya makanya. Nah itu yang diurus ya. Kita di sini mah nggak ada pengkhianat, nggak ada pesundal, ya. Ehonya kekencangan Burida. Nanti saya kurangin ini lagi. Ini kayaknya udah mentok ini. Kan ini sama keluarga nggak enak aku pergokan. Ya ini ngatur aja. Sumpah itu kupingmu. Ihu. Masa gua ribut-ribut dan mertua lagi. Orang tua mana sih? Bukannya si Yunitanya mau, tapi kan namanya juga ya mungkin diiming-imingi lah, ya kan? Nanti begini ya, nanti ini. Ya namanya juga dibohongin teman-teman. Janji-janji palsu gitu loh. Betul. Kasihan. Apa ini? Iya betul. Winita dari suku apa ya? Oh, suku apa sih? Cina ya, Om Burhan? Siapa? Chinese. Chinese, ya Chinese. Apa? Chinese dia. Chinese dari Tangerang. Surabaya? Oh, Tangerang, di Tangerang tinggal. Tangerang. Ya orang tuanya penonton si Paul Jong. Nah tapi Ya, banyak tuh kan. kejadian tuh yang penonton dia tuh itu yang jadi korban di sini. Gitu. Kita pegangin, kita punya rekaman. Kita punya rekaman loh. Dari masing-masing korban ya. Iya. Sebenarnya ini belum Cuma saya kalau dengar kita ya, teman-teman. betul Iya, ya Kak Reda juga udah tahu ya. Karena Iya, ini betul. saya mau Jadi kita tahu. lapor Bang PG nih teman-teman. Karena Bang PG telah meretas HP saya. Iya ya, gimana ya? Tapi masih saya ini sih si PG. Jangan sampai gabuk-gabuk dulu lah si PG. Apa sih istilah gabut ya? Nggak ngerti gua gabut apa itu, sejenis makanan melata atau apa? Udahlah jangan ribut. Sebab apa itu? Gatalful yang nyinggung, iya Gatalful kan nggak tahu. Nah ini kebetulan untuk Gatalful ngomong itu biar rame Iya. sekalian. Karena Gatalful ini sedang menyinggol Paul Zhang artinya. Nah kalau boleh ke orangnya tuh ada tuh yang lagi masak-masak nyuci piring pakai kacamata tuh, gendut gede. Nah itu orangnya. Kita mah bukan fitnah ya, Om Burhan. Fitnah. Iya. Ini yang kita Dia bilang nggak ini cerita semua sama orang tuanya, Om. Gimana Kak? Gimana Kak? Suaranya Kak Pudan ini kayaknya. Nih. Dia nggak cerita sama orang tuanya. Nggak cerita karena papanya itu sakit.
Dan dia itu, Kasihan ya. iya, karena kan udah butuh biaya besar kan datang ke sini kan, Iya terus benar. ketipu. Dia nggak mau. Anak ini anak ini nggak tegaan gitu loh. Anak ini nggak tegaan Iya, mungkin gitu. kan Nah, kalau si mestinya siapa? tuh si Keset gimana? Iya, kalau si Mestinya Gatel ini kan namanya juga si Gatel Pool kan. Jadi nggak punya rem, iya, semua aja dia omongin yang nggak dia tahu. nggak Namanya juga sundal. gatal full ini mau nyari-nyari bahan gorengan gitu, apa yang bisa ya, gitu-gitu lah. Ya, Dia nggak tahu. iya. Dia nggak tahu Kakak kalau juga kan om. Ah, waktu itu iya kan kak. kakak end live kan jam 9 langsung dibilang begini. Kan kakak itu udah dari jam berapa kan? Ya nggak mungkin lah live kakak 24 jam. Itu dibilang udah dilarang sama suaminya. Ih, ampun, sok tahu. Emang dia tahu suami gue siapa? Bisa ngomong dia ke suamiku gitu? Emang mulutnya. Lanjut, Om Burhan. Iya, jadi memang nggak salah gatal full ada di sana karena memang dari segi etika dan karakter sudah Ini ada sudah Kak terbukti. Mawar Merah. Kak Mawar Merah Ya. Om. Mungkin korban juga Om. Oh enggak Lanjut, lah. lanjut. Shalom, shalom. Salam, salam. Shalom. Enggak, saya mah enggak korban lah. Cuman sering-sering nonton si Paul penipu itu gitu loh. Sudah 4 tahunan saya ikutin itu. Akhirnya untung ada herder ini terbongkar itu. Nah, Kejam. jangan-jangan kenal sama ibunya Junita nih, kakak. Enggak. Kalau aku mah di Jakarta Timur, itu kan di Tangerang, jauh sekali. Cuman saya dulu suka ngikutin itu tuh live-nya si Paul Jong tuh loh. Dulu tahun berapa itu kita sempat ada donasi sedikit, tapi setelah tahu begini biadab banget dia ya. Wah, astaga, ada donasi. Kasih ke gua, Kak. Kak, ini lagi butuh uang tiket ini, Kak. Kasih gua. Aduh. Ini nih 5 tahun yang lalu sawernya, Kak ya. Tolong nanti langsung aja, Kak. Eda Kak, reda tahun dulu lagi-lagi kita akan ada begini loh pemikiran kita. Bersyukur ada yang mewakili kita Kristen di Konoha ini gitu loh. Jadi kita tertarik. Ternyata setelah ada Oh, iya. iya. Jadi ketahuan gitu. Ya kecewa juga kita. Dulu Ya kan tahu nggak penipuan terbesar yang dilakukan oleh Pak Uzang yang saya baru tahu juga. Dia mengaku bahwa dia membaptis sebagian besar orang-orang Iran dan Irak. Oh, itu udah lama itu. Oh, Om Burhan. Tahu nggak kemana semua mereka? Tahu nggak mereka semua kemana? Kemana, Om? Mereka semua masuk Islam. Tahu nggak kenapa mereka mau dibaptis Pak Uzang? Karena dengan status mereka menjadi Kristen, mereka keterima suaka di sini. Itu yang dibaptis itu adalah orang-orang pencari suaka yang sebetulnya menipu dari negaranya. Mereka semua orang Islam yang pura-pura dibaptis, tidak tahu apa-apa. Jadi untuk menunjukkan supaya mereka lolos, mereka punya foto baptis. Aduh, juga ya. inilah orang Kristen Maluka. Aduh, ampun, parah. Kalian nggak pernah tahu kan kalau itu bohong? Si Paul Jong ini masih tetap lengket dia dengan komunisnya ya. Saya bisa panggil tuh orang-orangnya yang dibaptis sama dia tuh. Saya tahu tinggal di mana. Orang-orang Arab itu. Jadi itu cuma semua kedok. Biar apa? Biar dapat uang. Udah kali ya. Mana ada dia pengajaran, dia bahasa Inggris aja hancur kok. Bahasa Belanda nggak bisa. Itu orang-orang dibaptis juga nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang diajarin? Dia cuma jual momen supaya orang kasihan sama dia dapat uang.
Sayangnya saya nggak ikutin dia dari awal gitu loh. Penipu itu. Lama kali lah itu ya. Oh iyalah ya, setannya belum kena belum kena dia. Banyak sekali korbannya ya. Jadi kakak dulu, Kak Mawar ini dulu di apa? Di Enggak, telepon-telepon juga sama si Paul Jang. bukan, cuman ngikut-ngikut aja. Jadi kita tuh jadi simpati gitu loh. Ada kan dulu ngeri-ngeri banget kita nih Kristen di sini. Oh iya ya, Hmm? ada orang Kristen yang berani menyuarakan dari luar gitu loh. Jadi kita jadi Oh, kayak begitu. Jadi jadi bilang jum-jumnya masih diikutin Kak? sekarang udah naik enggak lah, udah tahu begitu setelah ada Rekda Marbun ini herder enggak lah. Mulai kapan nggak diikutin Kak? Mulai ada ini Komal Hidar Oh, Marbun udah nggak suka lagi dah. iya 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 iya. Masih Karena memang gimana? banyak yang begini Kak. Iya, jadi kan kita terwakili gitu loh kan dulu kita ini kan Betul ngeri betul. kali Kristen ini di Indonesia ini. Jadi karena kita panggilan hati, oh ya ada mewakili dari luar ya. Gitu. Kita kan sebenarnya kan nggak berani bersuara soal-soal Betul betul. pembubaran, pembakaran, kita kan nggak berani Bu. Nanti ada Betul coklat betul. pintu rumah kita datang. Ya, kita Betul. takut lah, kita cari aman gitu loh. Jadi kita selalu ikut komalnya, nonton apa gitu ya. Iya. Ternyata iblis. Ya, itulah kenyataannya Kak yang mau tak mau kita harus terima Kakak. Makanya Gini ya dulu kan Iya Tabita, kan? teman-teman. Pak Putet Gimana kan Kak? Ya, kan tadi kan si Fauzan katanya kan membaptis orang. Emang dia pendeta enggak kan? Dia nggak ada pendeta, nggak ada legalisasi standingnya di Belanda sana kan? Bukan, dia bukan pendeta. Dia Bukan bukan pendeta pendeta. kan? Nah, Bukan, di bukan. atas indikasi apa dia membaptis orang-orang yang dari pihak sebelah itu? Kalau dia bukan pendeta. Karena kan setahu aku ya Bang Burhan ya, di sana itu kan peraturannya ketat kan kalau membaptis orang-orang kan, betul nggak Bang? Nggak ketat di sini. Jadi gini, dia tuh di sini cuma bermodalkan bahwa dia tuh hamba Tuhan. Pendeta enggak. Makanya dia itu sebetulnya menipu kita. Iya, dia itu cerdik dalam mempertahankan kebodohan. Misalnya, dia seolah-olah bilang gereja lah, Hagios itu gereja. Hagios itu bukan gereja, guys. apa Hagios itu dong? menyewa salah satu ruang makan dari gereja. Gereja apa? Teman-teman buka di internet. GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland. Ya, nama gerejanya Markus Kerk. Ya, itu gereja yang benar. Nah, bagaimana hubungan Paul Zhang dengan GKIN? Tidak akur. Tidak akur. Karena dia suka menjelek-jelekan orang-orang yang gereja di GKIN. Dan orang-orangnya dia itu dilarang ke GKIN. Gitu. Jadi GKIN itu di lantai 2 ibadahnya, yang di bawah itu tempat makan. Nah, tempat makan itu yang dia sulap jadi konsernya dia. Dia bilang itu gereja. Dia tidak percaya tentang Natal, dia tidak percaya tentang Paskah. Dia nggak pernah khotbah tentang Paskah. Dia tidak pernah percaya tentang perjamuan kudus, karena bagi dia perjamuan kudus itu adalah memberi makan orang miskin, kata dia itu. Bukan roti dan anggur. Jadi dia Aliran setan loh, dong. mana pernah dia kasih, aku udah di sana. Ya, pemahaman dia itu pemahaman sesuka dia. Dia bilang dia dari Haifa, dia nggak bisa bahasa Ibrani, dia nggak punya profesor yang namanya siapa, nggak ada. Terus Si dong. dia, waktu aku tanya dasarnya membaptis ini apa, dia bilang semua orang bisa baptis. Kamu ketemu orang mau masuk Kristen, langsung aja kamu ajak baptis. Lah, nggak masuk di akal nih orang, gitu loh.
apa Ya, dasar dia membaptis secara dia tidak ada background teologi ya kan, tidak ada background apa kayak semacam kalau gereja-gereja kayak aku kan mungkin lah suku iya. atau apapun gitu kan. Gila loh, gampang gitu membaptis orang. Ih, nggak masuk akal kalau menurut aku ya teman-teman ya. Iya. Berarti antikris dong dia tuh. I'm sorry itu say, nih ya. Aku punya teman baik di sana, namanya Marcel. Teman-teman tahu Marcel lah. Ovid kenal juga Marcel. Ya. Ada lagi satu orang namanya Pak. Aduh, siapa ya namanya? Teman-teman bisa lihat di videonya itulah, dia baptis. Itu bukan pendeta semua, guys. Dan mereka baptis orang ya sembarangan, mau di bathtub, mau di kamar mandi, mau di sungai. Terserah. Apakah mereka pendeta? Bukan. Yang penting modalnya cuma satu. Berani aja, berani baptis. Coba baca Kisah Para Rasul 8. Ya. Mereka baptis Kisah Para dengan Rasul 8 ayat. Iya. membaptis dengan Kisah- ayat Kisah jampi-jampi. Para Rasul 8 itu yang bisa membaptis itu adalah para rasul dan suksesinya para rasul. Iya nggak? Suksesi Ayat para berapa, Om? rasul ya, para Iya, betul. Ayat berapa, Om? Ayat berapa, Om? Coba baca ayat 15. Coba baca ayat 15. 11 dulu coba. 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Beda. Oke, terus. Itu ceritanya gini. Ceritanya kalau baca dari awal, itu ada orang namanya Filipus. Ya, Ya, Filipus betul, ini betul. murid Tuhan Yesus. Dia datang Ya. ke kota namanya Samaria. Bukan Samarinda ya, kalau Samarinda tuh tempatnya si Grateful. Dia datang ke Samaria. Di situ ada tukang sihir namanya Simeon. Betul. Simeon ini terpukau dengan Filipus waktu itu. Ya. Akhirnya apa? Betul. Dia dibaptis. Dibaptis. Ya. Oke. Beserta dengan sejumlah besar orang-orang di Samaria. Tapi coba baca di situ. Ada ayat 15-nya kalau nggak salah, 14 atau 15 di situ dikatakan Roh Kudus belum turun. Coba baca. Ya. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oh. Oke. Terus apa yang dilakukan sama Filipus? Filipus memanggil dua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Coba baca. Ya, betul, Om. Coba baca, lanjut. Ya, sebab kemudian keduanya, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian, Om. Oke, berarti kisah di situ menceritakan bahwa Roh Kudus terjadi oleh penumpang tanganan para rasul. Kenapa nggak turun waktu di Rasul. Filipus? Karena Filipus adalah seorang diaken. Filipus itu adalah salah satu dari 7 diaken. Ya, ada Stefanus, ada 5 orang lain lagi kan. Nah, Ada Aquila. iya, ada Aquila. Ya. Nah, Ya. diaken nggak bisa baptis. Jadi kita Yes. mesti tahu di gereja, jabatan gereja, diaken pun tidak bisa membaptis, apalagi yang bukan diaken gitu loh. Nah, jadi yang bisa membaptis adalah para rasul. Nah, setelah para rasul sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka jabatan itu dia delegasikan kepada penatua. Makanya dia bilang, makanya para rasul bilang, karena aku adalah teman kerja penatua. Jadi, yang bisa membaptis selain para rasul adalah penatua. Penatua ini apa? Ini adalah gembala gereja. Ya, gembala gereja, romo, pendeta, itu loh, priest.
Nah, sementara tadi saya udah bilang, Paul Zhang itu bukan gembala gereja. Gereja apa? Nggak ada gerejanya. Romo juga bukan. Romo apa dia? Romo Kalisari. Romo apa? Romo Cafe. Nah, makanya kalau dia baptis, itu nggak ada Roh Kudus bagaimana bisa tercurah dari tangan dia? Ya itu hanya virtual. Itu hanya sugesti. Roh Kudus yang Itu nggak loh. bakal turun lah sama pendosa. Apalagi Karena goal dia adalah donasi, Kak. Itu dia. iya. Berarti aku ambil kesimpulannya teman-teman si Fauzan ini ya, itu dia hanya demi cuan dong kalau kayak gitu jatuhnya. Atau dia hanya demi ya donasi tadi ya kan? Nasi. Kalau bukan demi cuan nggak akan dia disenggol sama herder. Ngeri banget ya. Dokter, Puluhan M loh. iya. Dokter Herlina tadi Ya, ya. salah nyebut ya. Namanya Pauzang, bukan Fauzan. Kok jadi Fauzan? Nah, aku sebutnya Fauzan, bukan Fauzan itu. Ya coba itu 5M aja, jangankan 5M, 1M ya rupiah yang dikirimin terus ke Eropa itu. Kasihkan tuh sama orang Kristen tuh, banyak yang butuh di Indonesia. Kurang ajar, giliran dibongkar kayak gini, bikin fitnah, ngejar keluarga, ngebully keluarga, cari Instagram anaknya, cari Instagram itu. Hah? Bebaskan kalian dari tindakan polisi, hadapin tuh polisi. Mampus kalian semua. Jadi sepertinya yang berdonasi itu seperti saya ini juga kali ya, karena Iya. Yang berdonasi itu teh ya, ada yang ngasih 50.000. kalau aku sedikit sangkinnya kita kepengen ada yang menyuarakan dari luar negeri. Iya Ya, betul. siapa Ya udah tahu Kak Mawar, sawer aja itu ke Saweria Reda Marbun buat tiket ini sama mau beli beras. itu alasannya kita rasa simpati. Iya, siapa tahu deh ada mewakili kita, karena kan kita di Konoha ini kan Iya betul. itu loh. Jadi bukan karena kita berlebihan, tidak, karena oh iya ya, Betul dari kekurangan kita kan. iya, karena nah itu Betul. Dia aja makan Iya. nasi enggak. Betul. Justru di Eropa itu orang-orang punya pajak loh. Nggak butuh disupport. Gereja di Eropa itu orang dari Eropa mensupport orang ke seluruh dunia. Masa rupiah Marbun berangkat ke baru tahu ini kan terbongkar lah di Indonesia, di Iya. sekitar masih banyak yang membutuhkan. Sangkinnya kita simpati amat, oh iya ya ada orang Kristen yang mewakili, ya, kan itu aja. Kita mana tahu dia di luar negeri sana atau bagaimana, ya sama. Saya juga dulu mendukung dia. Tapi kalau udah ketahuan kayak gini menipu orang Kristen, bertobat. Jangan mencari pembenaran diri. Oh, si Reda Marbun itu gembel, si Reda Marbun itu. Emang gue pernah bilang gue orang kaya, tapi tidak pernah mengemis donasi merugikan orang Kristen. Yang ada gue itu kalau bisa memberkati orang, hidup itu bahagia loh. Oh, kemarin aja waktu babe gue meninggal, aduh, gak susah buat gue mengumpulkan uang 100 juta lah, langsung pengumuman. Tolong dibantu uang duka buat ketua herder. Udah semua. Gak usah kalian ngaku orang Kristen. Udah, keluar dari Kristen. Ganti itu KTP. Bohong aja semua. Ya.